selamat bertemu kembali di video seri pemrograman. Kali ini episode kedua bagian 2 yang akan melanjutkan atau mengimplementasikan atau mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di video bagian 1 sebelumnya. Baik, langsung saja kita akan membuat beberapa project untuk kita tulis beberapa kode yang menggunakan beberapa materi di video bagian 2. Langsung saja seperti yang sudah dibahas di video episode 1, kita langsung create new project. Biasanya ketika kita membuat project baru, apa yang tampil di jendela dialog ini mengikuti apa yang kita buat sebelumnya. Jadi posisi terakhir misalkan kemarin kita menggunakan ini ya, tipe project C++ untuk Windows, tipe programnya konsol. Nah, di sini otomatis dia akan masih menyimpan apa yang kita pilih kemarin. Nah, kita langsung saja empty project pilih. Nah, kemudian kita scroll ke bawah, next ya. Kita beri nama projectnya ini project contoh 1 misalkan, karena nanti mungkin ada contoh 2, 3 dan seterusnya. Contoh 1. Dan location-nya ini juga mengikuti lokasi terakhir yang kita gunakan. Kalau ini belum menuju di direktori kerja yang sudah kita pernah buat sebelumnya, maka ini bisa dipindah dulu. Tetapi bila sudah ya tidak usah. Untuk solution name-nya kita samakan saja ya. Kalau kemarin kita menggunakan episode video, maka di sini kita menggunakan urutan nomor ya. Kemarin 01, berarti sekarang episode 2. Nah, kemudian kita klik tombol create. Kita tunggu sejenak. Baik, ini langsung muncul project contoh 1. Nah, ini. Nah, kemudian kita akan tambahkan sebuah file untuk kita menuliskan kode program. Seperti cara yang pernah kita buat sebelumnya, di sini kita tinggal double klik kanan ya di source file sini ya. Add new item. Nah, di sini nanti ada tipe filenya atau tipe itemnya. Ini otomatis akan mengikuti apa yang kita pernah pilih terakhir juga. Kita langsung ke C++ ini ya. Kemudian kita kasih nama main seperti biasa ya, main.cpp. Nah, seperti ini. Nah, sudah selesai. Baik. Kita akan tulis beberapa kode program. Tapi sebelumnya kita ingat-ingat kembali di episode yang lalu kita sudah di bagian 1 sudah kita bahas beberapa tipe data ya, tipe data, kemudian variabel dan operator. Nah, bisa sambil dibuka lagi untuk videonya, sambil saya buka juga slide yang kemarin ya.
Baik, kita buka slide di video bagian pertama ini ya. Kita kemarin bahas tentang tipe data. Kita nggak akan lagi membicarakan tentang apa itu data dan seterusnya. Nanti kita akan langsung ke implementasi bagaimana menggunakan data-data ini. Tipe data masih primitif atau fundamental. Berarti ada tipe data yang kompleks. Ya, banyak sekali tipe data kompleks atau bentukan itu kita bisa buat sendiri, tapi itu nanti. Nah, di sini kita nanti akan coba implementasikan beberapa tipe numerik, termasuk ini integer, float, atau karakter, ada char dan string, dan tipe data logika. Baik, langsung kita menuju ke Visual Studio lagi. Kita tulis beberapa baris kode. Nah, include IOStream, kemudian using, masih ingat ya kemarin kenapa menggunakan using namespace std. Nah, coba dicek di video episode pertama. Nah, kita tulis main function ya, fungsi utama di sini seperti ini. Nah, sekarang kita akan tambahkan beberapa baris kode. Misal tadi di atas kita belum sempat menambahkan identitas atau komentar di sini, biar nanti programnya ada dokumentasinya. Oh, kenapa ini? Baik, seperti ini ya. Tidak mau. Demo tipe data ya. Boleh tambahkan nanti di sini nama ya. Nah, kemudian kita akan menuliskan beberapa baris kode lagi. Misal di sini kita pengen menuliskan beberapa angka. Contoh ya. Nah, di sini kita bisa pisahkan menggunakan tanda lebih kecil 2 kali ini ya. Jadi seperti ini. Sama ya. Nah, misalkan kita tulis 9 seperti ini. Kemudian kita kasih. Nah, ini ada lagi ya, tambahan baru nih, NL. NL itu artinya apa? NL itu end of line. Jadi ketika kita menuliskan apa simbol NL ini berarti kita nanti akan ganti baris. Nah, sambil kita cek di sini ya. Ini sudah pernah kita tuliskan di episode sebelumnya untuk format seperti ini ya. Say out, kemudian ada tulisan yang diapit dengan tanda apa ini? Petik ganda. Ini berarti tipe data apa? String. Nah, ini literal data string ya, literal string. Kok bisa string? Coba sambil kita cek di slide yang kemarin itu. Tipe string. Nah, ini ya. String itu diapit oleh tanda petik ganda. Jadi apa yang kita tuliskan di cout ini yang pakai tanda petik ini sebenarnya ini tipe data string. Nah, kalau yang ini integer. Kemarin kan pengertiannya string itu kan rangkaian karakter. Nah, jadi semua yang tampil di layar itu pada dasarnya adalah tipe string atau rangkaian karakter.
apapun tipe datanya nanti ketika akan ditampilkan di layar, dia di balik layar itu ya, di belakang proses itu dia akan dirubah ke string dulu. Oke, kita simpan dan jalankan. Nah, ini tekan tombol play seperti biasa. Nah, nampak ya, tapi langsung hilang. Kita tambahkan seperti kemarin, satu baris kode agar dia tidak langsung keluar. Dia akan menunggu kita menekan tombol enter. Nah, seperti ini. Kita tunggu sejenak. Nah, ini ya. Ini contoh tipe integer. Saya perbesar dulu biar kelihatan. 18 mungkin. Nah, ini. Nah, ini. Ini contoh tipe integer. Apa yang tampil tadi ya. Kemudian ini kursornya akan pindah baris karena tadi kita menggunakan ini ya. Nah, ya, simbol end of line. Baik. Kita lanjut untuk tipe data yang lain. Contoh-contohnya misalkan contoh atau kita persingkat saja ya. Ini seperti ini. Langsung saja ya, ini float. Nah, float itu seperti ini. Ada pecahannya ya, kalau float kemarin. Misal kita kasih 3,14. Nah, ini konstanta pi. Kita coba jalankan. Nah, ini ya. Integer float 3,14. Oke, dari dua contoh ini kita bisa apa namanya? Simpulkan ya bahwa untuk menambahkan data dengan tipe yang bukan string, catatan ya, yang ditampilkan di layar itu harus tipenya string. Tapi kita pengen juga tipe yang selain string mau ditampilkan di layar, maka di sini kita bisa gunakan apa? Tanda pemisah ini ketika akan digabungkan dengan tipe-tipe yang lain. Nah, ini ya. Ini kan satu rangkaian ini. Nah, masing-masing dipisahkan dengan seperti ini. Nah, ini ya. Kemudian kita misalkan tipe char. Tadi belum ya, char. Nah, char kita misalkan A seperti ini. Kita jalankan lagi. Nah, A. Dan apalagi integer, float, char. Kalau string nggak usah ya, karena ini string sudah otomatis, ini semuanya string. Oke, yang logika mungkin ya, logika boolean, tipe boolean ya, bool. Kalau di C++ kita sebutnya bool. Misalkan true atau false ya, true. Nah, seperti ini. Kalau true ya nanti tampil apa namanya? 1. Oh, bool kurang L, ini kurang L. Loh, kok bisa bool jadinya angka 1 ya? Kok bisa? Oke, kita coba rubah di sini. Kalau true tadi kan 1, sekarang coba kita rubah jadi false. Kalau false nanti seperti apa jadinya? Kalau false 0 mungkin ya. Nah, 0 ya, benar. Kenapa 0 di sini? Nah, jadi tipe bool itu sebenarnya apa? Pada akhirnya kembali ke tipe
integer ya. Integer itu bilangan bulat. Jadi di pemrograman itu tipe data logika itu ada beberapa yang menggunakan apa? Bilangan seperti ini langsung, ada juga yang diwakili oleh simbol true dan false, walaupun pada akhirnya tetap nanti ya 0 dan bukan 0 ya. 0 itu untuk false, bukan 0 itu true. Jadi nggak mesti satu, yang penting bukan 0. Yang penting bukan 0. Oke. Sekarang kita cek ya satu persatu di sini untuk code inspection atau inspeksi. Coba kita sorot di bagian ini. Nah, 9 tipenya in, kelihatan ya. Terus yang ini agak muncul yang ini. A, tipenya char ya. Yang ini, loh, kok tipenya double di situ? 3,1400124 belakangnya. Padahal tadi kan kita pengennya apa? Kita pengennya ini kan menampilkan tipe float. Kok ini jadi double sih? Coba kita tambahkan yang bawah ya. Double. Jadi tipe pecahan itu ada dua ya, float dan double. Kita coba lihat bedanya di mana. Nah, sekarang kita inspeksi lagi. Ini masih tipe double. Yang ini. Nah, ini sama juga double ya. Ini sudah sesuai double. Kita pengennya ini tipenya float. Karena kita kan pengen menampilkan float. Nah, untuk tipe float, biar dia tidak dianggap sebagai double, tambahkan satu simbol di belakang angkanya. F seperti ini. Nah, 3,14 F. Ini artinya 3,14 ini tipe float. Nah, sudah berubah jadi tipe float itu ya. Jadi, untuk tipe float, di belakang angka pecahannya tambahkan apa? Pelan-pelan sendiri. Simbol F menandakan dia float. Ya, ini saya kasih keterangan dulu. Tipe float disimbolkan dengan F di belakang angka. Nah, ini ya untuk membedakan dengan apa? Tipe double. Untuk membedakan dengan tipe double. Nah, ini. Maksudnya double itu apa sih di sini? Oh, ada float, ada double. Mereka kan sama-sama pecahan. Kenapa harus ada float, ada double? Nah, di sini kita lihat ya. Untuk yang float. Nah, itu ada 3,14. Nolnya berapa itu? 4 ya. 00105. Kemudian yang double. Nah, nolnya lebih banyak. Atau dikit di belakang komanya lebih banyak. Jadi, double di sini maksudnya adalah kapasitas apa? Digit pecahannya. Double berarti 2 kali lipatnya ya. Berarti di sini maksudnya tipe data double itu tipe data pecahan yang angka di belakang komanya itu kapasitasnya 2 kali lipatnya tipe float. Kalau kita hitung ya, coba Anda hitung sendiri ini. Nah, coba ya. Angka di belakang komanya benarkah untuk double itu 2 kalinya tipe float? Nah, nanti dihitung sendiri coba. Baik, kita lanjut ya. Oke, ini contoh-contoh tipe data. Nah, ini integer, 9, dan seterusnya. Ini ya, ini contoh menampilkan apa? Data dengan berbagai macam tipe ke layar. Nah, untuk string itu sudah jadi apa namanya? Tipe default ketika akan dijadikan apa? Output ke layar. Ini sebenarnya semua tipe-tipe ini ketika dibawa ke layar ke konsol ini dia jadi string juga pada akhirnya. Oke, ini untuk contoh pertama ya. Jadi seperti ini dulu. Kemudian kita langsung membuat contoh yang kedua. Kita buat project baru ya. Kita buat project baru di sini. Nah, klik kanan di solutionnya, kemudian klik kanan lagi. Ya, klik kanan ya. Kemudian cari menu add, pilih new project. Nah, sama ya. Kita tetap pakai ini.
Kasih nama saja langsung contoh 2. Ini kan contoh 1, ini contoh 2. Nah, langsung muncul contoh 2. Baik, untuk yang kode main CPP miliknya contoh 1 kita tutup saja biar tidak mengganggu. Kemudian sebelum kita beralih ke project contoh 2, jangan lupa ya, ini kita lihat di sini contoh 1 ini tebal, ini tipis. Ini artinya apa? Contoh 1 masih dianggap sebagai project atau program yang aktif, project yang aktif. Nah, kita aktifkan dulu contoh 2 biar nanti ketika dijalankan yang jalan yang ini. Kita klik kanan, set as startup project. Nah, sekarang contoh 2 sudah tebal. Nah, kita bikin file baru ya, seperti tadi sama. Add new file, new item ya, item. Namanya masih sama ya, kita pakai nama main semua nanti. Nama file CPP-nya kita kasih main. Nah, seperti ini. Untuk yang contoh 2 ini kita akan mendemokan apa? Penggunaan variabel. Penggunaan variabel. Kalau tadi kan kita langsung menggunakan data tanpa kita simpan di variabel ya. Sekarang kita akan gunakan variabel. Contoh 2. Demo penggunaan variabel. Nah, langsung kita buat fungsi main. Nah, kemarin ketika kita pengen membuat variabel, formatnya seperti apa? Kita coba lihat lagi di slide sambil ingat-ingat variabel. Nah, ini penamaan variabel. Dia harus terdiri dari alfabet ya, digit dan tanda underscore. Kemudian harus diawali dengan apa? Alfabet huruf A, B, C sampai Z itu atau underscore. Kemudian sifatnya apa? Case sensitif. Artinya case sensitif itu dia membedakan antara huruf besar dan kecil. Nah, sekarang kita lihat format pembuatannya atau pendeklarasiannya. Caranya adalah tulis dulu tipe datanya, kemudian tulis nama variabelnya. Baik, langsung kita ke Visual Studio. Kita akan samakan dengan kode yang tadi ya. Tadi kan integer in. Nah, tadi ya in, misalkan kita kasih nama var1 di 9 seperti ini ya. Nah, kita lihat di sini penulisan variabel itu diawali dengan nama tipe data, nama variabel dan nilai dari variabel tersebut atau data yang mau disimpan. Nah, ini bacanya adalah 9 dimasukkan ke variabel var1. Ini operator assignment ya. Assignment itu pengisian nilai. Kemarin sudah ada operator assignment. Nah, saat kita membuat variabel baru, diusahakan variabel itu langsung diberi nilai. Seperti ini ya. Jadi kan bisa juga seperti ini, var1 kemudian var1 sama dengan 9, ini juga bisa. Cuman ini tidak dianjurkan ya, ini ketika kita membuat variabel ya langsung saja kasih nilai. Ini enggak boleh ya. Bukan enggak boleh, tidak dianjurkan. Nah, langsung saja dikasih nilai. Kemudian bikin kita tampilkan di cout var1 nilainya adalah, coba kita tandain aja, var1 sama seperti tadi ya. Untuk memisahkan string dengan tipe yang lain gunakan
tanda ini. Nah ini, atau tambahkan end of line. Oke. Ada yang kurang? Ada ini ya, sampai kelupaan tadi. Ini belum kita tuliskan. Ini juga belum. Nah ini ya, sudah hilang tanda merahnya. Kita coba jalankan. Nah, tambahkan lagi satu baris yang kelupaan ya. Ini ya, var 19. Baik, kita lanjut untuk tipe data yang lain. Contohnya dan tadi ada float var 2 3,14 ya, tampilkan var 2. Jangan lupa simbol F-nya kalau menggunakan menggunakan tipe float. Jalankan lagi. Masih sama ya, perbesar dulu fontnya. Nah ini var 2. Oke. Kemudian var 3 tadi tipe double. Var 3 3,14 ini tanpa F ya. Var 3. Seperti ini. Dan char sekalian ya. Var 4 tadi A. Nah, kemudian ada yang kelima, bool var 5. Tadi false ya, yang terakhir ya, false, atau kita kasih saja true. Nah, kalau variabelnya string gimana? Kalau string, ya sudah, kita bikin saja deklarasi variabel string ya, tuliskan string ya. Udah ada ini tipe string, kemudian var 6. Misal kita beri nilai amikom seperti ini. Nah, tampilkan var 6 var 6. Nah, sudah. Jadi isinya ini ya. Nah, ini kodenya. Var 1, var 2, dan seterusnya. Ini kita bisa tampilkan nilai-nilai dari variabel itu dengan cara yang sama dengan yang pertama tadi, menggunakan tanda pemisah. Jadi apapun yang ada di cout itu kalau ada beda tipe, kita gunakan tanda pemisah. Nah itu. Kita jalankan. Nah ini ya.
var 1, 9, dan seterusnya. Nah ini. Jadi cara membuat variabel cukup mudah ya. Nah, kemudian kemarin kan selain variabel apa? Ada konstanta. Coba ya. Coba ini kita ada modif beberapa ya. Misal ini. Ini var berapa ini? Var 2 misalkan. Atau var 3 deh. Var 3 misalkan di sini kita pengen rubah. Tadi kan nilainya kan 3,14 ya. 3,14. Kita pengen rubah jadi nah, cara merubah nilai variabel tinggal tuliskan saja nama variabelnya tadi ya. Kemudian kita kasih misalkan 6,28. Nah, seperti ini. Kita tampilkan lagi. Ini boleh ya di copy saja. Ini var 3 tadi kita kasih nilai awalnya kan 3,14 ya. Var 3 awalnya kan 3,14 kita tampilkan, kemudian kita rubah nilainya. Jadi ngerubah itu seperti hanya mereplace saja, nge-replace apa yang sudah tersimpan sebelumnya. Nah, di sini nggak perlu lagi kita tuliskan apa tipe data. Sorry, ini salah. Tadi harusnya ini double. Ini harusnya double ya. Double. Nah, oke. Nah, seperti ini ya, double ini. var 3 3,14 kita tampilkan, kemudian kita rubah nilainya. Nah, ketika kita mau merubah ya, kita tidak perlu menuliskan lagi double seperti ini. Malah error nanti ya, salah. Kenapa? Karena sorry, ini var 3. Ini nggak boleh ya. Ini kalau dijalankan nanti jadinya apa? Double deklarasi. Coba kita jalankan. Nah, error. Kenapa error? Karena ini. Nah, ini ya. Kita lihat ya keterangan errornya. Nah, var 3 redefinition multiple initialization. Jadi mendeklarasikan 2 kali itu tidak boleh. Jadi apa? Kita cukup mendeklarasikan itu 1 kali saja. Jadi nggak boleh double. Tadi kan 2 kali ya. Ini sudah dideklarasikan lagi. Nah, kalau variabel itu sudah dideklarasikan, dia tinggal digunakan saja, tidak perlu ditambahkan lagi seperti ini. Nah, cukup seperti ini. Nah, sekarang kita coba jalankan kalau yang ini sudah benar. Nah, klik tombol play. Ya. Sudah jalan ini. var 3 tadi sudah dirubah jadi 6,28. Ya, sekarang kita akan demokan cara kerja konstanta itu seperti apa sih? Kalau konstanta kan katanya data tidak boleh dirubah ya, konstan. Kita cek lagi di sini. Konstan, nah ini ya. Sifatnya apa? Read only. Sehingga dia tidak boleh ada perubahan nilai. Sekali dia dideklarasikan, maka selamanya dia harus bernilai itu. Misalnya ini ya, untuk yang var 3 ini kita kunci nilainya. Kita jadikan konstan. Di sini kita tambahkan keyword const. Nah, seperti ini. Maka di sini langsung muncul var 3 ada tanda merahnya ini. Nah, tidak boleh melakukan apa? Modifikasi. Langsung muncul error. Kenapa? var 3 itu sifatnya apa? Konstan atau read only. Maka di sini tidak boleh dilakukan perubahan. Nah, ini saya kasih keterangan dulu biar nanti bisa dipelajari. var 3 tidak boleh dirubah nilainya karena bersifat read only atau apa? Konstan.
Baik, ini dihapus ya, karena tidak boleh dirubah. Yang demo ini float var 2 saja yang kita rubah ya di sini ya. var 2 6,28 f. Kita tampilkan di sini di var 2 ya. Nah, kasih keterangan. var 3 dideklarasikan sebagai konstanta. Ini ada keywordnya const. Oke, var 3 tidak boleh dirubah nilainya karena bersifat read only. Ini saya kasih yang tadi, kode yang tadi ya. var 3 sama dengan 6,28. Ini saya kasih keterangan dilarang atau error ya. Nah, ini ending dari program contoh 2. Nah, ini ya. Baik. Cukup mudah ya untuk penggunaan variabel ya. Jadi cara pendeklarasian variabel itu kita bisa gunakan format nama tipe datanya apa, kemudian nama variabelnya apa. Nah, tadi di slide kan disebutkan ya, tidak boleh nama variabel itu diawali dengan angka. Artinya diawali dengan angka berarti huruf pertamanya itu angka. Coba kita cek ya. Ini misalkan satunya kita balik di depan. 1 seperti ini. Nah, tidak boleh. Pasti ada garis merahnya error ya. Karena apa? Dia tidak boleh menggunakan awalan angka. Harus berubah huruf alfabet atau underscore. Kalau underscore masih bisa. Tidak ada error. Ini ya. Kita kembalikan lagi. Atau misalkan tadi sifatnya case sensitif. Case sensitif itu membedakan huruf besar dan kecil. Contoh ya, ini yang var 1 kita rubah. Ini V-nya kita buat jadi besar, var 1. Maka var 1 yang ini jadi error karena nggak dikenali ini variabel apa. var 1 is undefined. Ini var 1 yang V-nya kecil, ini var 1 yang V-nya besar. Nah, var 1 yang ini nggak dikenali karena nggak ada deklarasinya. Loh kan ini ada? Bukan. Kenapa? Karena ini V-nya besar. Padahal pengennya kan V-nya kecil misalkan. Nah, ini namanya apa? Case sensitif ya. Namanya case sensitif. Jadi huruf besar dan huruf kecil itu berbeda. Baik, ini kita kembalikan lagi ke nama asalnya var 1. Nah, sambil dicatat mungkin atau sambil mengingat-ingat yang kemarin atau masukkan saja di komentar di sini ya, bahwa case sensitif itu artinya membedakan huruf kecil dan besar, tidak anggap berbeda. Baik, cukup mudah untuk dipelajari ya, itu cara pembuatan variabel konstanta. Nah, ini. Oke, sekarang kita akhiri untuk contoh program yang nomor 2. Kita tutup saja ini ya, biar tidak mengganggu. Nah, ini seperti ini ya endingnya. Baik, kita tutup. Kita buat project yang ketiga. Nanti yang ketiga ini berarti operator ya, operasi. Kita buat project baru seperti tadi. Klik kanan di solutionnya, add new project. Nah, sama ya, empty project. Kasih nama contoh 3. Kita tunggu sebentar. Nah, ini sudah dibuatkan ya contoh 3.
Ini bisa dilipat nih biar tidak mengganggu. Nah, kita aktifkan dulu untuk contoh 3. Klik kanan, set as startup project. Nah, ini ya. Kita langsung saja tambahkan file baru, item ya, kasih nama main, sama namanya main juga. Main. Nah, sama ya kayak tadi, kita tambahkan dulu keterangan-keterangan yang diperlukan. Oh, ini nggak boleh seperti ini. Oke. Oh, program contoh 3 terapkan dulu. Oh, ini kadang mau kadang enggak. Nah, balik lagi. Oh, demo operator. Nah, oke. Langsung kita buat kerangka programnya. Name space. Kalau menggunakan kode completion kadang gitu ya. Kadang tidak secepat kalau kita menulis langsung. Kadang kita lebih cepat. Return 0 seperti ini. Jangan lupa tambahkan apa itu biar nggak lupa. Garis ini cin get. Nah, oke. Sekarang kita akan demo operator. Sekarang kita buat variabel baru. In A sama dengan 3. In B sama dengan 2. Kemudian in C sama dengan A plus B. Ini berarti apa? Variabel C adalah penjumlahan dari variabel A dan B. Sekarang kita tampilkan di sini ya. Cout A ini ya, plus B sama dengan C. Kita lihat sini. Nah, di sini kita bisa lihat ya, untuk yang cout-nya, ini banyak sekali tanda seperti ini. Nah, ini ada 3. Pertama, tentunya ini memisahkan dengan cout ya, kemudian memisahkan A dengan karakter plus. Kenapa kok ini pakai petik tunggal? Ya karena dia hanya tipe data karakter, kan hanya satu karakter saja. Masih ingat ya? Kalau tipe char atau karakter itu hanya karakter tunggal, maka menggunakan tanda petik 1. Ini berarti nanti akan tampil apa? A itu kan nilainya kan 3 dan ditampilkan tanda plus, B dan tanda sama dengan C. Ingat ya, yang tampil di cout itu kalau tidak string ya char, maka masing-masing harus dipisahkan. String ya sebenarnya, string. Ini karena ini beda tipe semua ini ya, char, in, char, in. Nah, ini maka semua harus dipisahkan. Sekarang coba kita cek. Nah, ini ya. Besar dulu. Ini magnifyingnya.
Oke. Ya. Ini ya. 3 tambah 2, 5. Ini tadi kan A plus B sama dengan 5. Kalau pengen dirapikan misalkan ini ada spasinya, ada renggangnya biar rapi. Nah, misal seperti ini ya. Berarti kan ini dikasih tanda spasi di sini. Nah, seperti ini ya. Tapi nanti akan jadi error. Kenapa error? Kita cek dulu. Errornya karena nah ini ya. Errornya bukan error nggak bisa jalan, programnya jalan tapi tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Kenapa? Karena nah kita ingat ya, char itu hanya satu karakter, sedangkan ini ada tiga ya, spasi plus spasi. Berarti kalau ada rangkaian seperti ini harusnya tipenya apa? String. Nah, ini kita ganti dengan petik 2. Ini juga sama. Kalau misalkan pengen rapi dikasih spasi, ditambahkan atau ganti dengan petik 2. Nah, seperti ini. Ya, hasilnya ya. Ada spasi plus spasi. Nah, di sini kan keterangannya bukan string tapi apa? Konstanta char 4. Karena pengertian string sendiri kan sebenarnya kan apa? Rangkaian char atau rangkaian karakter. Loh, kok ini keempat? Ini menunjukkan panjangnya ya, menunjukkan panjangnya. Loh, tadi kan 3 spasi plus spasi, kok ini jadi 4 karakternya, panjangnya. Ya, ada satu karakter yang tidak kelihatan, yaitu apa? Karakter 0 namanya. Karakter 0 itu biasanya digunakan sebagai penutup rangkaian karakter. Jadi misalkan ini sebenarnya di balik layar spasi plus spasi 0. Jadi 0 itu sebagai apa? Penanda bahwa rangkaian karakter itu berakhir. Maka di sini dibaca sebagai rangkaian karakter dengan panjang 4 karena 0 masuk hitungan. 0 itu tipe data ya. 0 itu tipe data yang tidak ada artinya. Tapi dia wajib apa namanya ditambahkan di sini. Walaupun ini sini kan sifatnya penambahan secara otomatis. Nah, kita sekarang coba jalankan. Nah, rapi ya, 3 tambah 2, 5. Baik, ini untuk operasi penambahan ya. Untuk pengurangan juga sama, pengurangan tinggal diganti saja ini. Tanda apa? Tanda kurang. Tinggal kita ganti dengan tanda kurang saja. Oke, kemudian apalagi yang bisa kita operasikan? Banyak sekali ya, kemarin ada beberapa operator yang mungkin masih baru ya, bagi yang baru belajar pemrograman. Nah, ini contoh kalau penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian, semua sudah paham ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang demo operasi ini modulo satu-satu ya. Demo operasi modulo itu, modulo digunakan untuk apa sih? Kemarin kan modulo itu untuk sisa pembagian. Sisa pembagian itu berarti pembagian itu kan tidak mesti hasilnya pas, bisa jadi sisa. Seperti 5 dibagi 2 kan hasilnya berapa? 2. Sisa 1. Nah, 1 itulah hasil dari modulo. Coba kita cek di sini ya. Demo modulo. Saya kasih keterangan di sini. Demo modulo. Kasih keterangan mencari sisa pembagian. Yang kita tampilkan di sini yang bagian-bagian pokok saja, yang maksudnya yang harus kita highlight atau kita sorot. Kalau untuk yang sudah umum kita nggak usah tambahkan di sini karena sudah paham semua, saya kira sama seperti di kehidupan sehari-hari ya. Kalau plus itu ya penambahan, minus ya pengurangan. Cukup kita kasih contoh satu saja, nanti yang minus atau pembagian ini bisa di apa namanya, coba. Oke, untuk yang modulo seperti ini.
Misal tadi kita sudah punya ini ya, kita sudah punya apa? Variabel A, B, dan C seperti ini ya. Nah, sekarang kita pengen manfaatkan lagi variabelnya biar kita nggak perlu bikin-bikin variabel lagi. Sekarang misalkan C, kita pakai yang variabel C ini ya. Kalau tadi kan dipakai untuk penjumlahan, sekarang C kita pakai untuk modulo. Misal C sama dengan A modulo B. Berarti apa? 3 modulo 2. Atau biar gampang ini ya, ini saya ganti dengan ini 5, ini 2. Nah, kita tampilkan di sini Cout A modulo B, hasilnya adalah C. Kita running, oh ini kurang tanda left sign-nya kurang. Nah, kita coba jalankan. Ini ya. 5 modulo 2 1. Kenapa? Karena 5 dibagi 2 itu ya 2, sisa 1. Kok bukan 4,5? Kenapa bukan 4,5 di sini? Oh, ini ada error apa ini? Kita baca dulu. Oh, udah hilang. Kenapa kok bukan 4,5? Kenapa bukan 4,5? Nah, pertanyaan itu ya. Kok jawabannya 1? Atau ini kita kasih tanda bagi dulu. Demo pembagiannya atau nanti aja. C adalah A dibagi B, berarti 5 dibagi 2. Ini dibagi, kita rubah dulu sebentar, seperti ini. Nah, ini berarti hasilnya berapa C? C adalah A bagi B, 5 bagi 2. Kira-kira hasilnya berapa? Nah, 5 bagi 2, 2. Loh, kok bisa 2? Harusnya kan 2,5. Diingat lagi tipe data, tipe data, tipe data. Nah, sering banyak yang salah ya saat belajar pemrograman pertama kali itu. Tidak memperhatikan tipe data. Misalkan ada pertanyaan teori. Ada variabel A tipenya in, variabel B tipenya in juga. A nilainya 5, B nilainya 2. Berapa nilai dari A bagi B? Pasti banyak yang jawab 2,5. Itu kalau pertanyaan teori ya. Kenapa? Mengabaikan tipe data, padahal tipe data itu sangat penting. Ingat ya, tipe integer itu tipe bilangan bulat. Bulat berarti nggak boleh pecah, nggak ada pecah. Maka 5 bagi 2 ya 2. Maka ketika kita pengen menggunakan data, pastikan dulu data itu nanti membutuhkan pecahan atau enggak, atau seberapa penting pecahan itu. Kalau pecahan itu sangat penting ya, jangan gunakan tipe integer. Nah, itu ya. Terjawab ya, kenapa kok A bagi B itu 2? Ya karena tipenya apa? Integer. Integer itu nggak boleh pecah, harus bulat. Kita kembalikan lagi ke modulo ya. Nah, berarti kita bisa kasih apa? Perhitungan untuk sisa bagi. Karena bilangan bulat itu kalau dibagi pasti tidak akan menghasilkan pecahan. Berarti ada kemungkinan apa? Bersisa. Maka sisa itulah yang bisa kita cari menggunakan operator modulo. Ini ya. Nah, kita kembali lagi. Oke, gampang ya. Oke, sekarang kita akan coba lagi. Operasi increment dan decrement. Operasi increment dan decrement itu apa sih? Operasi increment dan decrement itu kalau kita cek lagi di slide ya, di sini. Menaikkan atau menurunkan nilai satu persatu. Misalkan tadi variabel A nilai awalnya adalah 5. Kemudian dikasih operasi apa? Plus plus, maka dia jadi 6. Kasih plus plus lagi dia jadi 7 dan seterusnya. Kita coba cek ya. Demo increment.
variabel A saja yang kita lakukan perubahan di sini. A++ misalkan kita cek di sini nilai A-nya berubah enggak? Nilai A apakah berubah? Oh, gini aja, gini. A nilainya harusnya berubah ya. Kita jalankan. Ini sudah ada Sudah ada operasi increment ya. A++. Harusnya A sekarang bernilai 6. Kita kasih keterangan di sini ya. A bernilai 6. Kita sambung sekalian di sini. A bernilai 7 misalnya. Kita kasih plus lagi di sini. A plus lagi. Nah, seperti ini. A plus yang pertama akan menaikkan nilai dari A awal 5 menjadi 6. Kemudian dari 6 dikasih plus lagi jadi 7. Coba sekarang kita jalankan. Benarkah seperti itu? Jalankan. Nah ini ya. A untuk plus yang pertama nilainya adalah 6. Untuk plus yang kedua nilainya 7. Begitu juga sebaliknya ya. Untuk decrement berarti akan mengurangkan nilai satu per satu. Kalau ini dikasih minus berarti dari 5 jadi 4. Dikasih minus lagi dari 4 jadi 3. Nah ini ya. Ini untuk penggunaan operasi increment maupun decrement. Nanti bisa dicoba sendiri untuk yang decrement. Kemudian operasi yang lain. Misalkan kemarin kan ada operasi relasional ya. Apakah A sama dengan B? Misalkan ya, kita cek. Ini berarti kalau relasional itu hasilnya adalah yes atau no, true atau false. Kan pertanyaan kan apakah ini sama nilainya dengan ini? Apakah sisi kiri nilainya sama dengan sisi kanan? Atau yang ini, apakah sisi kiri nilainya tidak sama dengan sisi kanan? Atau apakah sisi kiri nilainya lebih besar dari sisi kanan? Nah, itu jawabannya bisa ya, bisa tidak, yes atau no, true atau false. Coba kita cek di sini. Demo operasi relasional ya di sini ya. Demo operasional. Misalkan tadi kan nilai A5, nilai B2. Kemudian tadi kan 5 sudah dinaikkan ya jadi 6 dan 7. Jadi nilai A terakhir kan 7. Sekarang kita bandingkan. Cout A apakah lebih besar dari B? Kasih ini. A lebih besar B. Oh, ini ada yang kurang nih. Nah, kurang. Atau boleh juga dibuat variabel baru ya. Tipenya adalah apa? Kalau hasilnya adalah true false. Kalau hasilnya true false itu berarti tipe data akhirnya adalah bool. Ini D ya. D sama dengan A lebih besar B. Apakah A lebih besar B? Berarti kan apakah
A lebih besar B, bisa true bisa false. Nah, tipe true false itu disimpan di D. Nah, karena true false itu boolean, maka di sini kita kasih tipe data bool. Oke, yang ini kita ganti dengan D. Nah, kita coba tampilkan. Kurang, nah ini. Coba tampilkan ya. Oke, kita highlight dulu. Nah, ini ya. D adalah tipe data bool yang apa? Hanya ada dua nilai true atau false. Kenapa? Karena ya ini kita akan menggunakan untuk menampung hasil apa? Operasi antara A dan B. Apakah A nilainya lebih besar dari B? Ya, bisa true, bisa false, bisa yes, bisa no. Nah, karena hasilnya cuma true false berarti ya oke. Sekarang kita lihat hasilnya. Harusnya dia apa? Hasilnya harusnya dia true ya. Nah, true itu apa? True itu kan satu ya. Oke, ini salah nih. Tulisannya salah, sebentar. Mana tadi? Ah, ini harusnya tanda sama dengan ini, sama dengan. Seperti ini. 7 lebih besar dari 2, 1. Ingat ya, di contoh yang tadi itu, 1 itu kan artinya true ya. Berarti 7 lebih dari 2 benar ya. Oke. Kalau kita rubah jadi seperti ini, lebih kecil, harusnya dia salah. Harusnya hasilnya apa? 0. Nah, 0 ya. Oke. Kemudian kalau kita kasih ini ya, ingat ya, tanda sama dengan yang ini beda dengan sama dengan yang ini. Kenapa? Karena sama dengan yang satu ini berarti apa? Untuk pengisian nilai. Kalau sama dengan 2 untuk apa? Membandingkan apakah yang ini sama nilainya dengan yang ini. Ini berarti yang ini dikerjakan dulu. Apakah ini nilainya sama dengan ini? Ketemu hasilnya dimasukkan ke sini. Oke, saya ulang lagi. Sama dengan satu yang ini beda dengan sama dengan yang dua ya. Nah, berarti kalau seperti ini urutannya adalah dikerjakan dulu. Apakah A nilainya sama dengan B? Nah, hasilnya kan bisa true, bisa false. Nah, hasilnya itu nanti dimasukkan ke D. Jadi sama dengan satu itu untuk memasukkan nilai, kalau sama dengan 2 untuk membandingkan nilai. Oke. Nah, yang ini kok cuma satu sama dengannya. Ini kan hanya untuk tampilan saja. Tampilan itu kan kita menggunakan apa? Menggunakan pengertian sehari-hari saja. Kalau sehari-hari kan sama dengan satu itu ya, membandingkan yang ini apakah sama dengan yang ini. Oke, kita jalankan. Hasilnya pastinya false ya, karena 7 tidak sama dengan 2. Baik. Oke, sekarang kita bikin lagi. Oke, ini saya kasih apa namanya? Keterangan ya. Hasilnya adalah false. Kemudian di sini kita ada lagi bool D. Apakah A itu lebih besar dari B? Seperti ini ya. Tadi kan hasilnya kan true ya. Sorry, ini bukan D tapi apa? E. Ini true. Tapi ini nggak perlu kita tuliskan ya, sudah jelas hasilnya apa true. Sekarang kita buat variabel yang berikutnya, bool F. Nah, sekarang kita menuju ke operator apa namanya logika. Operator logika kemarin kan
ada apa? Ada and, ada or, ada XOR, ada not. Oke, sekarang kita menggunakan operator AND dulu. F adalah D, N, E. D-nya false, E-nya true ya. Sekarang kita operasikan. F adalah D, N, E. F adalah false and true. Nah, di mata kuliah logika informatika kan dipelajari ya. A, N, B, A or B hasilnya apa? Nah, itu bisa dilihat di tabel kebenaran. Nanti bisa sambil dibuka-buka lagi. Nah, di sini coba kita tampilkan. Cout F nilainya. Nah, gini aja. True atau false kira-kira. Oh, sebentar, ini cara nulisnya. Oke. Oh, gini aja. F, gini. Bentar. F nilainya seperti ini aja. Nah, F harusnya bernilai false. Kenapa? Karena false and true itu hasilnya apa? Harusnya false. Kita masih ingat ya, coba atau kita demokan sebentar untuk operasi logika itu ya. Pakai Excel saja. Nah, kita perbesar. Nah, seperti ini. Tabel kebenaran. Nah, kita sambil praktekkan nanti di itu. Nah, ini ada A, ini ada B. Nanti kita kasih nilai ya. Ini true, true. Kita buat kombinasi ya, ini false, ini true. Dan yang ini true, yang ini false, yang ini false, yang ini false. Oke, kita buat seperti ini. Nanti ada A, N, B, yang ini A or B, yang ini not A. Untuk not B juga otomatis nanti mengikuti ya. Kita ini not. Bentar, ini or dulu aja, or. Oh, or dulu. A, N, B, A or B. Nah, A, X or B. Nah, ini ya. Untuk not nanti belakang sendiri aja. Contohnya sampelnya yang A, not A. Oke. Dibuat tabel dulu biar rapi. Kita kasih garis ya. Nah, oke. Nah, oke. A and B. Jika A-nya true, B ini kenapa tadi ini kok nggak mau? Nah, gini aja. Nah, jika A-nya true, B-nya true, maka A and B adalah, ini harusnya apa? True. Yang ini A or B true juga. Yang ini
false, A or B true. Yang ini false, yang ini true. Yang ini false, ini false. Oke, kita lihat ya. Kalau kita lihat di sini, operasi AND akan menghasilkan true jika dua-duanya true. Operasi false akan bernilai true jika salah satu true. Ini ya. Salah satu aja true, ini pasti hasilnya true. Tapi kalau dua-duanya false, ya ini ikut false juga. Jadi kalau untuk AND itu, dia bernilai true, dua-duanya harus true. Kalau OR, salah satu true, dia sudah bisa bernilai true. Nah, XOR itu kebalikannya bukan kebalikannya, mirip dengan OR yang biasa, tapi dia ada satu yang beda. Namanya apa? Exclusive OR. XOR itu exclusive OR. Eksklusifnya di mana? Eksklusifnya di sini. Nilainya ini false. Jadi XOR akan bernilai true jika salah satu saja yang true. Kalau dua-duanya true, dia akan false. Jadi kalau A dan B nilainya sama, hasilnya pasti false. Tapi kalau A dan B nilainya beda, dia pasti true. Makanya namanya apa? Exclusive OR. Mirip OR tapi ada satu yang beda, yaitu di ini. Nah, kalau not ini berarti kebalikannya. Kalau true berarti false. Ini berarti true, false, true. Kebalikan ya kalau not itu ya, negasi. Nah, ini bisa kalian hafalkan ini ya untuk tabel kebenaran. Seperti ini. Oke, kita kembali ke Visual Studio. Nah, ini ya. Maka ini D tadi nilainya 5, false ya. E nilainya true. Berarti jika F adalah D and E, maka hasilnya adalah operasi dari false and true. Maka dia hasilnya apa? False. Coba ini kita ganti dengan OR. Jadi kalau OR, dia hasilnya apa? True, karena false and true itu ya true. Nah, ini ya. True. 1. Ini kalau N ini berarti ya false ya. Oke. Karena false and true ya false. Nah, ini ya. Ini untuk contoh 3, yaitu penggunaan operasional. Nah, kemudian kemarin di slide terakhir ada apa? Hierarki operasi. Nah, itu nanti bisa dicoba menggunakan yang ini. Coba sambil diperhatikan yang soal-soal kemarin ya, di part yang pertama atau bagian yang pertama. Kalian nanti bisa coba untuk membuat operasi ini. Hasilnya kira-kira berapa ini? Bandingkan dengan perhitungan manual dengan perhitungan di program. Ini kira-kira hasilnya sama atau tidak. Seandainya hasil perhitungannya tidak sama, berarti perhitungan manualnya yang salah. Nah, programnya pasti benar, karena program sudah pasti menggunakan apa? Aturan hierarki operator. Ini juga bisa dicoba. Baik ya, ini untuk apa? Episode 2 bagian pertama sampai contoh yang ketiga ya ini ya. Sampai contoh yang ketiga. Nah, nanti untuk challenge-nya atau latihannya, silahkan dicoba membuat program untuk kuis yang ada di slide ini. Ini ya, saya klik satu persatu, nanti bisa dicatat atau di capture sebentar. Pertama, kalau yang ini nggak usah ya, ini kemarin sudah ya. Ini juga tidak usah. Yang ini saja sama ini. Coba kalian demokan untuk membuat program ini. Sama satu lagi. Nah, satu lagi. Buat program untuk
menghitung luas lingkaran. Nah, luas lingkaran itu seperti apa? Kalau yang lupa, coba cari di internet. Cara menghitung luas lingkaran. Bla 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 bla. Ini kali ini kuadrat. Nah, ini. Nanti coba dihitung menggunakan program. Nah, buat itu. Itu untuk challenge-nya ya. Oke. Baik, sampai di sini dulu untuk episode 2 bagian 2 ini. Selamat mencoba.